Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Wilujeng Sumping di Pak Jo Guru IPA YouTube channel. Channel ini dikhususkan untuk berbagi tentang pembelajaran IPA. Biasakan kalian untuk menonton sampai habis, sampai selesai. Jangan di-skip agar materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng. Kali ini kita akan membahas tentang sistem dan fungsi makhluk hidup dengan submateri yaitu tentang nutrisi makanan. Siapa yang kalau pagi hari suka sarapan? Ayo, siapa? Menu apa yang biasa dimakan saat sarapan? Nasi uduk, apa bubur? Mengapa kita perlu sarapan? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut di atas, maka kita akan membahas tentang nutrisi makanan. Coba perhatikan gambar di slide ini. Dari 3 gambar tersebut, kira-kira makanan manakah yang paling kalian sukai? Kalau Pak Jo boleh jawab, maka ketiganya Pak Jo sukai. Ya, mungkin di antara kalian ada yang suka makan ikan atau makan makanan yang lain. Adik-adik sekalian, seharusnya makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya sekedar mengenyangkan perut kita, tetapi juga harus mengandung nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Nutrisi atau gizi adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, untuk pertumbuhan, untuk mempertahankan kesehatan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada jaringan dan organ tubuh. Seharusnya makanan yang kita konsumsi juga itu mengandung 6 zat, yaitu pertama mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, mengandung lemak, mengandung protein, mineral, dan coba kalian perhatikan makanan di bawah ini. Nutrisi atau zat apa yang terkandung pada makanan tersebut? Perhatikan, ada gambar nasi, ada gambar roti, ada gambar ubi-ubian, dan ada gambar sereal. Kira-kira mengandung zat apa? Betul, terima kasih ya. Mengandung karbohidrat. Nah, berdasarkan macam-macamnya atau sumber karbohidratnya, maka karbohidrat itu ada yang bersumber dari gula, yaitu berasal dari buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian yang bersumber dari serat, yaitu dari roti gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan. Dan yang ketiga, karbohidrat yang berasal dari pati, yaitu terdapat pada kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Selanjutnya, apa fungsi karbohidrat bagi tubuh kita? Nah, fungsi karbohidrat itu adalah yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pengatur metabolisme lemak, yang ketiga fungsinya untuk menghemat protein, dan yang keempat untuk membantu pengeluaran feses. Apa yang terjadi kalau kita kelebihan atau kekurangan karbohidrat? Yang terjadi kalau kita kelebihan karbohidrat adalah pertama obesitas, yang kedua kelainan usus di usia lanjut, dan yang ketiga kurangnya nutrisi esensial lain yang diperlukan tubuh jika melakukan diet yang kaya akan karbohidrat. Kemudian akibat kekurangan karbohidrat adalah pertama ketosis, yaitu kelebihan produksi keton dalam tubuh, dan depresi, yaitu penyusutan jaringan. Selanjutnya, perhatikan gambar makanan di bawah ini, ya. Ada kuah opor, kemudian ada botol minyak, dan ada alpukat dan daging hewani. Pertanyaannya adalah nutrisi apa yang terkandung di dalam makanan tersebut? Ada yang tahu? Betul. Nutrisi yang terkandung pada makanan tersebut adalah lemak. Nah, lemak berdasarkan macamnya, lemak itu terbagi dua. Yang pertama lemak tak jenuh, contohnya minyak nabati, lemak yang ditemukan dalam biji dari tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah lemak jenuh,
Contohnya lemak yang terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Apa fungsi lemak bagi tubuh kita? Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang ketiga sebagai sumber asam lemak esensial. Yang keempat sebagai pelindung organ tubuh. Dan yang kelima, lemak berfungsi untuk memperlama pengosongan lambung sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Oke, selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar makanan di bawah ini. Ada ikan, ada tahu, ada tempe. Nah, pertanyaannya, makanan tersebut mengandung nutrisi apa? Ada yang tahu? Betul, ya. Jadi makanan-makanan tersebut mengandung protein. Berdasarkan sumbernya, protein itu terbagi dua. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang diperoleh dari hewan. Contohnya seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua adalah protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti protein yang berasal dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Apa fungsi protein bagi tubuh? Yang pertama adalah membangun sel-sel yang rusak, membentuk zat pengatur seperti enzim dan hormon, membentuk zat kebal atau antibodi, sebagai bahan pembentuk senyawa asam amino, dan sebagai sumber energi. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Baik, untuk selanjutnya kalian perhatikan gambar pada slide ini. Ada pisang, ada apel, ada nanas, ada anggur, ada jeruk, ada rambutan, ada jambu air. Nah, pertanyaannya adalah mengandung apa buah-buahan tersebut? Ada yang tahu? Betul, mengandung vitamin, ya, khususnya vitamin. Nah, vitamin berdasarkan kelarutannya itu terbagi dua. Pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Ya, yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak, ya, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Apa fungsi vitamin bagi tubuh kita? Secara umum, fungsi vitamin itu ada dua, yaitu untuk mengatur fungsi tubuh, ya. Yang kedua untuk mencegah beberapa penyakit. Coba kalian perhatikan tabel yang ada di slide ini. Di tabel tersebut diinformasikan tentang manfaat dan sumber dari vitamin. Ya, sebagai contoh, vitamin A manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sedangkan sumbernya adalah susu, telur, ati, sereal, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Demikian dengan vitamin-vitamin yang lainnya. Yang selanjutnya, ya, selain membutuhkan karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein, maka tubuh juga membutuhkan yang namanya mineral. Ya, kurang lebih sekitar 14 jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Dan terakhir, zat atau nutrisi yang harus ada dalam tubuh kita atau diperlukan tubuh kita adalah air. Ya, air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, dan sebagai media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, sumber air itu bisa terdapat pada daging ataupun buah-buahan. Pada daging misalnya, rata-rata daging itu mengandung kurang lebih 66% air. Sedangkan pada buah-buahan, sebagai contoh pada apel, itu mengandung kurang lebih 80% air.
Demikian materi untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang nutrisi makanan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang uji kandungan nutrisi pada makanan, yaitu uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, dan uji vitamin.